Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita di acara podcast KKNT Desa Ngaban, Tanggulangin Sidoarjo. Kali ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan tema peran kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. Untuk sebelumnya, terima kasih kepada Recoil Printing yang telah mensupport acara kami dan juga Geprek 99. Ya, untuk teman-teman barangkali mau cetak banner atau yang lainnya ke Recoil Printing, dan untuk Geprek 99 dijamin rasanya oke. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu orang nomor satu di Desa Ngaban, yaitu Bapak Budi Utomo, SOS selaku Kepala Desa Ngaban. Bapak Budi, akhirnya kita ketemu di acara podcast ini, Pak. Bentar. Kali ini kita berbincang-bincang singkat, Pak, tentang pembangunan desa berkelanjutan. Bapak Budi, kabarnya pertama-tama kabarnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin kesibukannya banyak karena ada banyak acara 17-an, mungkin ada lomba-lomba ya, Pak. Ya, dan tahun di Republik Indonesia. Jadi acaranya kapan? Tentunya acaranya sangat-sangat padat, mungkin musyawarah, banyak musyawarah, terus uh, lomba-lomba juga, Pak ya. Ya, memang itulah kegiatan kepala desa. Apalagi kalau sudah di tengah tahun, maka harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pemerintah desa. Bapak Budi Utomo ini sudah lama menjabat sebagai kepala desa, Pak? Saya mulai tahun 2021, tepatnya tanggal 3 bulan 3 tahun 2021, saya dilantik menjadi kepala desa. Jadi udah jalan 4 tahun. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Ya, pengalamannya udah banyak tentang proses pembangunan desa di sini ya, Pak. Ya, namanya pembangunan desa, sebagai kepala desa kan memang layan masyarakat. Jadi tentunya membangun berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi lingkungan masyarakat desa. Saya lihat di desa Ngaban ini pembangunannya udah banyak juga UMKM yang maju juga. Untuk karakteristik desa Ngaban ini apa ya, Pak? Memang desa Ngaban ini kan kebetulan kalau secara desa kan apa-apa ini kita kebetulan berlokasi jalan provinsi. Jadi akses jalan provinsi dan di dekat jalan provinsi itu kan ada keramaian apa-apa ini, sehingga kan pada saat itu pertama kali di Kecamatan Tanggulangin Desa Ngaban itu adanya pasar desa muncul pertama. Jadi pasar desa itu muncul pertama kali desa Pertama Ngaban kali di Tanggulangin, sehingga dari karakteristik desa Ngaban memang pedagang kebanyakan petani, sehingga pada saat itu memang untuk transaksi kebutuhan daripada masyarakat jadi pasar desa Ngaban. Jadi teman-teman, karakteristik desa Ngaban ini dulunya desa Ngaban ini pertama kali itu pasar pertama kali yang ada di Tanggulangin. Ya, jadi secara desa Ngaban itu Ngaban ya, Ngaban. Nih. Makanya di sini banyak UMKM. Terus di sini itu potensi yang paling besar dalam desa Ngaban ini apa dari segi ekonomi? Ya kalau namanya pedagang potensinya ya dari pertanian, jual beli di pasar itu. Kalau dari sumber daya ya paling dari apa namanya panen lahannya kan bisa Ngaban ini kan tanahnya masih kurang 15 hektar itu ya masih utuh. Jadi lahan sawahnya Ngaban ini
hampir masih utuh, sehingga masyarakat juga masih bertani, cocok tanam, dagang. Dari sekian banyak program, tentunya Bapak dulu waktu pejabat pasti ada program-program tersendiri atau program tertentu. Ya, Adakah program-program paling prioritas di Desa Ngaban untuk ya. pembangunan, Pak? Jadi kepala desa itu setelah dilantik oleh bupati itu harus, sebelum ada jangka waktu itu harus menyelesaikan RPJMDes. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa. Jadi program RPJMDes itu program yang harus selaras dengan program RPJMD, programnya Bupati Sidoarjo. Sehingga kalau program Bupati Sidoarjo yang dimasukkan di dalam RPJMD, kita tidak boleh menyimpang. Kita harus sama sejalan dengan program kabupaten. Sehingga RPJMD itu harus sejalan. Jadi itu perlu musyawarah dengan pihak Betul. bupati juga. Jadi RPJMDes itu harus dimusdeskan. Musdes itu adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi Badan Permusyawaratan Desa mengundang kepala desa dengan masyarakat, untuk namanya musyawarah desa. Nah, musyawarah desa di situ materinya harus sesuai dengan kebutuhan desa. Apapun yang dilaksanakan kepala desa harus sesuai dengan kebutuhan desa, dengan skala prioritas yang mana harus. Kalau untuk yang sekarang, yang selama Bapak jabat ini, program paling prioritas Pertanian. Jadi ada anggaran dana desa itu berdana dari APBN. Itu 20% memang untuk pertanian. 20% dari 20% dari nominal anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau Ngaban ini lebih kurang 850 juta 850 juta. dari APBN. Dana desa itu 1 tahun atau per tahun atau per berapa tahun? Jadi sumber dana desa itu mas macam-macam. Yang dari pusat itu namanya di dana desa. Ada alokasi dana desa, berupa BAB, KR, hasil pajak, itu sumber-sumber daripada dana desa. Ada yang namanya PAD, penghasilan asli desa. Nah, biasanya kalau kita ingin memajukan desa, itu harus meningkatkan PAD, penghasilan asli desa. Contoh kasus di Ngaban. Ini bagaimana caranya hasil tani meningkat sehingga sewa sawah itu juga bisa meningkat. Nah, dengan jalan kita membuat akses jalan petani. Nah, dengan akses jalan petani masuk di dalam program jalan usaha tani. Yang awalnya dulu tani itu sewa sawahnya satu tahun. Kalau satuan di desa itu bau itu lebih kurang 7.500 meter persegi. Hamparan sawah di sini banyak lahan-lahan sawah. Kalau lahan-lahan sawah itu milik pemerintah desa atau milik perorangan? Jadi milik pemerintah desa ada, namanya tanah kas desa. Tapi yang milik perorangan juga ada. Jadi teman-teman, program prioritas dari Bapak Kepala Desa ini yaitu pembangunan pertanian ya Pak. Dari pembangunan akses petani, dari segi akses petani sama kesejahteraan petani itu yang paling diprioritaskan saat ini. Terus tentang alokasi dana desa, mekanisme perencanaan alokasi dana desa itu apakah melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan? Ya, jadi RPJMDes itu kan rencana kerja jangka menengah selama 6 tahun. Itu nanti diaplikasi dalam tahunnya yang namanya RKP, rencana kerja pemerintah desa. Jadi desa itu sebelum menetapkan APBDes itu mengundang masyarakat untuk menggali aspirasi. Apa yang perlu dibangun, keluhan apa yang di masyarakat ini perlu dieksekusi oleh pemerintah desa. Contoh pada saat musim hujan, saluran-saluran harus dinormalisasi. Itu diusulkan daripada kegiatan kita lewat musyawarah desa. Musyawarah desa mengundang RT, RW, lembaga desa, namanya BPD, LPM. Semua kelompok masyarakat Ya, dilibatkan dalam pengambilan. Jadi mungkin rapat-rapat itu mungkin sering ya Pak?
Insya Allah memang kalau kegiatan desa itu paling sering rapat. Sehingga kalau ingin menggali informasi itu kepala desa tidak mungkin. Nah, istilahnya bisa mengetahui karakteristik desa, kebutuhan masyarakat. Kalau tidak ada, maka desa yang membantu. Ya. Contoh RT, RW, lembaga BPD. Ya ini kan wadah-wadah kepanjangan daripada kepala desa. Jadi mulai dari akar rumput digali aspirasinya apa, ya. Terus kita dimusyawarahkan dengan kepala desa, terus akhirnya direalisasikan. Kalau pada saat melibatkan masyarakat, apakah sering terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat biasa saja, tapi kalau memang masyarakat ini punya argumentasi yang sehat, misalnya katakan keinginannya dari masyarakat katakan kegiatan yang diusulkan itu sebagai pembangunan di pemerintah desa dan masyarakat, ya kita realisasi selama anggarannya mencukupi. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Hal wajar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tetap kita harus musyawarah, memberikan pengertian, kita harus komunikasi dengan baik sehingga perbedaan pendapat itu sudah besar. Dalam pemerintahan desa, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan atau pengawasan seperti pembangunan jalan? Contohnya gitu kan ada alokasi dana desa, terus direalisasikan. Itu melibatkan siapa aja Pak? Pengawasan. Kalau pembangunan itu di pemerintah desa itu ada namanya tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan itu dari perangkat, dari lembaga LPMD, dari tokoh masyarakat yang termasuk dalam RT RW. Sehingga apabila ada pembangunan, kepala desa hanya fungsi kontrol, quality control, mengawasi, sedangkan yang mengelola keuangan di pembangunannya ya tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan. Jadi kepala desa itu cuma kontrol, quality control aja, ada proses pengawasannya. Quality control itu kebijakan yang ambil oleh BPK harus diawasi, pembangunannya, baik buruknya, kualitasnya, cepat lambatnya, itu harus dikontrol, diawasi. Berarti pengawasannya itu sangat perlu. Tingkat partisipasi masyarakat itu apakah sekarang ini banyak yang suka berpartisipasi atau lebih malah? Kalau masyarakat itu, memang kalau kita itu sebagai masa kita itu kan bukan status sosial yang bukan pelayan. Saya kira masyarakat lebih enjoy mungkin yang merasa kita pelayan, yang kita menyatu. Iya, rakyat. Sehingga pada saat ada kegiatan-kegiatan, memang tujuannya kepala desa itu adalah sekali partisipasi masyarakat. Contoh kasus kemarin ada kegiatan normalisasi, kita memberikan mamin saja. Masyarakat yang kerja bakti, ini serentak kerja bakti di menjelang 17 Agustus. Jadi malam minggu kemarin itu, itu kan mulai aktif kerja bakti semua meskipun malam. Nah, itu rekan-rekan RT bersama warga, kita yang membuat spirit, semangat, jalan. Memang harus seperti itu. Kepala desa tidak mungkin mengerjakan wilayah 88 hektar wilayah saya ini. Ya, 88 hektar harus saya pikir sendiri kalau tidak ditopang dengan istilahnya tim kerja. Jadi tim kerja itu termasuk RT, RW, BPD, LPM. Semua unsur. Cukup kompleks. Adakah Pak program rutin yang dilakukan sama dengan masyarakat, program-program? Biasanya di peringatan-peringatan hari besar agama, peringatan-peringatan hari besar nasional, ada event-event itu memang harus
besok ini tanggal 13 ada kegiatan jalan sehat, kebetulan ditetapkan di depan ini, depan kantor PRN. ya, ini besok hari Selasa kalau kegiatan bersama masyarakat kecamatan. Satu kecamatan Tanggulang Ya, ini. Pasti banyak masyarakat yang ikut partisipasi. insya Allah kita nanti sukses karena nanti terus hari kemerdekaan. Jadi sering acaranya itu pengajian sama Ya, pengajian peringatan hari besar itu biasanya bersama masyarakat. Ada di sini kelompok pengajiannya dari suku agama itu kan kelompok terbesarnya kan ada 2. Jadi ya sebagai kepala desa ya kita berbaur mengimbangi semua sebagai bapak. Tidak boleh salah satunya diutamakan, harus disamakan. harus merangkul Semuanya meskipun anggarannya di desa juga seperti itu, saya bagi rata. Sehingga ada anggaran untuk menopang keagamaan itu 50-50 dari teman yang satu dan teman yang satu. soalnya kan mayoritas di sini kan beragama Islam ya. Banyak pengajian besar ya, di mayoritas penduduk masyarakat desa Ngambang itu ya banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan. banyak sekali, jadi kegiatan-kegiatan desa ini sangat banyak, kompleks. Itu kegiatan yang rutin dilakukan dengan melibatkan masyarakat semua. Adakah kendala Pak yang ditemui dalam merealisasikan dana desa? Kalau kebetulan di desa saya ini kan desa mandiri. Desa mandiri itu secara pengertiannya bukan bisa mengtopang biaya sendiri, tapi desa yang mampu mengelola keuangan yang sudah dipercaya oleh kita. Sehingga di semester kedua ini dana desa saya sudah 100% turun dari 850 juta. Nah, itu sudah turun cair semua. Itu tidak semua desa seperti itu. Makanya saya memimpin 3 tahun ini alhamdulillah Ngaban sudah berstatus desa mandiri. Nanti mudah-mudahan ke depan akan menjadi desa yang maju. Sehingga grade-nya akan meningkat. Yang dulu masih berkembang sekarang mandiri. Saya lihat di sekitar desa Ngaban ini banyak industri seperti toko, tempe, sama keripik. Itu apakah ada pembantu untuk dana desanya itu? Itu lewat UMKM. Jadi ada usaha menengah itu yang warganya mereka dalam usaha. Jadi ada usaha fasilitas pemerintah kepada para pedagang, para pengusaha. Banyak sekali masyarakat di Tanggapan yang memanfaatkan fasilitas. Juga Sangat-sangat membantu. Ya, permodalan. Jadi kayak koperasi atau peminjaman. Ya, jadi dengan lumayan sangat sekali. Ya untuk meringankan beban daripada pelaku usaha kecil ini. Sekarang adakah program jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan merata, Pak? Jadi karakteristik desa Ngaban ini kan pedagang dan petani. Ke depan ya bagaimana meningkatkan daripada pedagang supaya layak. Mungkin ke depan ini pasar ini harus ditingkatkan. Mungkin bisa jadi pasar modern atau apa, sehingga tidak pasar tradisional saja. Terus petani ini bagaimana petani bisa maju. Kita tidak harus kalah dengan desa-desa lain atau negara-negara lain yang petaninya juga maju. Nah, ini perlu upaya
namanya bimbingan, pendampingan, inovasi-inovasi bibit, penanaman itu harus ya tidak semuanya harus dipikirkan kepala desa kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah desa harus menyatukan program. Program jangka panjang itu penting. Pertanian, pasar modern yang disasar Bapak M. Mungkin kedepannya dari segi pembangunan jalan apakah ada dan Memang sarana dan prasarana untuk bekerja itu kan harus disiapkan. Contoh, kalau cara tidak baik, di sini kan menghambat ekonomi, kelancaran ekonomi masyarakat. Ya, transportasi, kesehatan, termasuk terangan jalan. Karena pasar Ngaban ini pasar tradisional, sehingga ramainya malam hari. Nanti pagi hari jam 6 sudah sepi. Karena mereka melayani orang-orang yang kerja pasar ini. Orang-orang melayani pedagang lagi. Yang dalam artian pedagang lagi. Di pasar Ngaban, pula di pasar Ngaban, istilahnya melijo. Melijo itu dijual lagi di masyarakat yang desa lagi. ini sangat membantu untuk Ya, jadi sarana prasarana memang termasuk keamanan itu harus juga di rasa nyaman orang itu kalau malam itu keamanan rasa nyaman juga penting. untuk sekarang pesan dan kesan untuk generasi muda agar berpartisipasi untuk pembangunan desa ini. Ya, jadi saya sangat berharap sekali dengan ini kesempatan pada saat adik-adik masih kuat, masih bisa berpikir jangka panjang. Manfaatkan, apalagi zaman sekarang menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang benar-benar menggali ilmu, karena ilmu jangan hanya santai, jangan hanya Duduk di zona nyaman. ya, Harus keluar. harus semua memang harus tantangan, semua itu berproses. Jadi kalau kamu tidak banyak pengalaman, nggak banyak berproses, akhirnya ketinggalan. Jadi teman-teman, itu pesan dari Pak Budi, Pak Lurah. Kita sebagai generasi muda harus ikut selalu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kita selaku mahasiswa harus senantiasa merealisasikan ide-ide muda. Soalnya kita generasi muda, otomatis ide-idenya itu sangat-sangat kompleks. Dari segi perkembangan zaman sini banyak sekali, dari segi internet juga banyak menuangkan. Ya, kita udah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Lurah, Pak Profesor selaku Kepala Desa, dan terima kasih kepada Require Printing selaku tim sponsor dan tim support dalam acara podcast KKNT episode perdana ini, serta Geprek 99 yang paling enak. Terima kasih telah mensupport. Dan sekian dari acara kita. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.